Beberapa hari ini guys, gua banyak bikin video tentang harapan gua supaya ya pemeriksaan pajak itu dihentikan. Ataupun yang belum diperiksa, yang masih SP2K nih hari ini, agar supaya tidak ditingkatkan ke pemeriksaan. Dengan alasan, sekarang sudah berlaku Undang-Undang HPP nih, yang mana di dalamnya itu ada program PPS yang akan segera berlaku tahun depan di awal 2022. Alasan lainnya adalah mengacu kepada TA yang 2015 dahulu nih guys. Yang dulu tuh, waktu itu ada instruksi Dirjen Pajak untuk menghentikan pemeriksaan yang sedang ataupun yang baru mau dilakukan gitu loh. Nah, menurut gua itu merupakan tindakan yang sangat tepat guys. Pada waktu itu ya, karena demi keadilan, untuk menjamin kepastian hukum dan juga untuk menghindari korupsi gitu guys. Nah, ternyata kemarin nih hari Selasa ya tanggal 23 November tahun 2021 terbitlah berbagai berita di media online bahwa pemeriksaan harus tetap dilanjutkan sampai selesai. Barulah orang bisa ikut program PPS. Nah, by the way, ini belum merupakan peraturan resmi ya guys, dan belum ada instruksinya. Jadi kita tidak tahu dengan persis nih bagaimana kondisi di internal KPP saat ini ya. Apakah ini statement resmi dari DJP atau apakah hanya pendapat pribadi saja gitu ya. Nah, gua akan coba bacakan beritanya supaya teman-teman bisa tahu juga ya. Ini kita ambil dari Detik ya, dari Detik Finance. Pengemplang pajak mau ikut teks amnesti jilid 2. Ini syaratnya. Oke. Nah, DJP Kementerian Keuangan menyatakan penindakan hukum terhadap penggemplang pajak tidak akan tumpang tindih dengan program pengungkapan sukarela PPS atau teks amnesti jilid 2. Oke. Nah, di sini istilah penggemplang pajak ya menurut gua tidak tepat guys, karena banyak sekali orang yang bukan pengemplang pajak ya, bukan kriminal, bukan penjahat, tapi terkena masalah pajak gitu loh. Oke, banyak sekali orang yang tidak mendapatkan edukasi dengan benar pada awalnya gitu loh. Orang pajak tuh nggak pernah datang mengedukasi, itu mesti begini-begini cara lapornya lo nggak pernah, nggak ada kan. Nah, terus sekarang dia kena masalah pajak. Nah, dia harus bayar pajak yang cukup besar yang dia nggak sanggup bayar akhirnya. Nah, jadi nggak semua orang bisa lo generalisir sebagai pengemplang pajak gitu ya bos. Nah, kita lanjut. Direktur Penegakan Hukum DJP ya, Bapak Eka Sila Kusnajaya, ini gue juga baru pertama kali dengar, Bapak Eka ya, mengatakan para wajib pajak yang ingin mengikuti TA2 harus menyelesaikan pemeriksaan terlebih dahulu jika sebelumnya tersandung kasus pidana pajak. Oke? Nah, pidana pajak, kalimat kasus pidana pajak ini, ya, kata-kata ini, kasus pidana pajak, ya, ini kita tidak tahu nih apakah betul-betul kalimat ini yang diucapkan oleh si Bapak Eka ataukah si wartawannya yang salah ketik ya. Pidana pajak dengan pemeriksaan pajak itu dua hal yang berbeda loh guys. Pemeriksaan pajak itu untuk perdata, pemeriksaan pajak biasa. Kalau pidana pajak itu udah masuk ke penyelidikan, penyidikan, bukti permulaan gitu guys. Kalau yang dia maksud itu betul-betul kasus pidana pajak saja, maka seharusnya pemeriksaan pajak itu tidak termasuk dalam berita ini gitu. Tapi kita anggaplah pemeriksaan pajak juga termasuk di sini, gitu ya guys. Oke. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti PPS, silahkan, kata Bapak Eka. Yang sedang diperiksa, segera diselesaikan dulu pemeriksaannya, sehingga bisa mengikuti kegiatan PPS ini, kata Bapak Eka. Clear ya? Eka menjelaskan, kebijakan ini berbeda dengan program nih katanya. Berbeda dengan program teks amnesti tahun 2016 yang dulu. Dalam aturan tahun depan, program penegakan hukum terhadap penggemplang pajak akan jalan terus meski akan mengikuti PPS. Ya. Ada skenario 1 dan skenario 2 di PPS. Bagi mereka yang sudah ikut, bagaimana yang belum ikut, dan bagaimana posisi bagi mereka yang sedang diperiksa. Kalau dulu langsung dihentikan pemeriksaannya. Kalau sekarang silahkan diselesaikan, kata Bapak Eka. Gitu guys. Satu lagi berita yang lain di Yahoo. Ini sama, cuman gue mengutip katanya berbeda nih. Dia mengatakan tidak ada yang tumpang tindih. Jadi harus diselesaikan dulu masalah baru itu. Masalahnya, baru ikut PPS, kata Bapak Eka. Jadi beritanya mirip, cuman dia mengutip kalimat yang berbeda. Gitu guys. Oke. Sekarang bagaimana respon gue terhadap berita ini? Ada beberapa hal yang mau gue sampaikan ya. Satu hal yang tidak ditanyakan oleh si wartawan ini wartawan yang kurang pengetahuan perpajakan atau gimana gitu ya. Dia masih bertanya, why? Kenapa, Pak? Apa alasannya? Apa alasannya yang kali ini berbeda dengan dahulu, Pak?
seorang wartawan yang pintar harus bertanya ini, gitu loh. Apa alasannya Pak kali ini pemeriksaan harus dilanjutkan sedangkan yang dulu dihentikan? Gitu loh. Seharusnya seorang wartawan yang cerdas itu harus bertanya hal ini. Tapi gue nggak tahu ini wartawan apa bukan ya? Apa ini cuma berita biasa saja? Nggak tahu juga ya. Sebuah peraturan itu kan diterbitkan pasti ada dasarnya dong. Ada pertimbangannya, ada analisanya, ada data yang dipakai gitu ya. Ada profesional yang bekerja di belakang ini gitu. Oke? Jangan cuma diterima apa adanya berita ini gitu loh. Jadi please ya Bapak wartawan yang di sini gitu ya. Mesti ditanyain apa alasannya gitu. Apakah dulu itu tidak efektif? Apakah dulu itu Dijen Pajaknya salah? Gitu. Apakah dulu itu tidak adil atau bagaimana? Jelaskan dong. Kasih penjelasan kepada warga gitu loh. Nah, ini yang tidak ditanyakan oleh si wartawan ini. Terus mengenai instruksi Dijen Pajak. Ini kan dia baru ngomong sendiri ini ya. Kalau bisa diterbitkan dong instruksinya gitu. Bikinlah sebuah instruksi resmi, jadikan ini sebuah acuan pajak gitu bahwa semua pemeriksaan harus diselesaikan dahulu baru boleh ikut program PPS. Nah, satu lagi pertanyaan yang sangat penting yang tidak ditanyakan oleh si wartawan ini. Pak, bagaimana dengan yang sedang mendapatkan SP2DK? Apakah boleh ditingkatkan ke pemeriksaan setelah Undang-Undang HPP berlaku? Apa variabelnya, Pak, yang menyebabkan orang perlu diperiksa sekarang juga atau orang itu boleh dikasih ikut program PPS? Apa kriterianya? Oke? Nah, ini yang seharusnya ditanyakan. Oke? Nah, jadi pemeriksaan sekarang itu ada dua kategori, guys. Pemeriksaan yang pertama tuh yang diterbitkan sebelum Undang-Undang HPP berlaku dan pemeriksaan yang diterbitkan setelah Undang-Undang HPP berlaku. Nah, menurut gua ada perbedaan yang sangat jelas antara dua jenis pemeriksaan ini. Nah, yang pemeriksaan sebelum Undang-Undang HPP berlaku, gua tidak komplain. Oke? Karena waktu itu belum ada kejelasan mengenai Undang-Undang HPP. Ya dong? Nah, ini yang gua komplain adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah Undang-Undang HPP berlaku. Nah, ini yang gua komplain, guys. Ini yang gua kritik sangat keras. Ya. Kenapa gua kritik? Karena tidak adil. Bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan akan meningkatkan tingkat korupsi. Korbannya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah gitu loh. Ya, kita nggak usah ngomongin orang-orang kelas atas ya. Orang-orang kaya itu tuh udah di luar jangkauan Anda dan gua gitu loh. Bahkan di luar jangkauan daripada petugas pajak gitu. Mereka mah nggak worry, nggak khawatir gitu. Tapi untuk orang kelas menengah ke bawah seperti lu dan gua gitu, seperti kita ini jadi masalah gitu dan menjadi dilema besar bagi kita semua. Sekarang gue akan jelaskan apa yang akan terjadi setelah adanya berita ini, guys. Kita anggaplah ini berita benar, ya. Kita anggaplah berita ini menjadi acuan atau rujukan bagi kita semua, termasuk petugas pajak dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Gitu. Kalau berita ini benar, maka kali ini petugas pajak betul-betul double strike, guys. Oke, double strike. Artinya apa? Sekali menyelam, dua pulau terlampaui. Ya. WP dapat SP2DK atau pemeriksaan pajak itu dikarenakan oleh dua hal, guys. Setahu gua gitu ya. Pertama adalah temuan mengenai potensi penghasilan. Yang kedua dikarenakan temuan harta yang belum dilaporkan di SPD tahunan. Cuma dua macam ini. Orang sampai kena SP2DK sampai kena periksa. Oke. Nah, yang kedua ketika ditemukan harta, kembali lagi harta ini dianggap penghasilan seperti poin pertama. Gitu. Paham ya, guys? Nah, pertanyaan gua, temuan penghasilan, baik itu PPH ataupun PPN, apakah berhubungan langsung dengan harta? Jawabannya, iya dong. PPN PPH, penghasilan, akan berhubungan langsung dengan nilai hartanya, guys. Di SPD tahunan. Contoh nih ya, gua kasih contoh. Gua punya penghasilan 1 miliar yang belum dilaporkan, ketahuan nih. Maka secara langsung, 1 M ini akan berpengaruh ke harta gua. Gitu. Logikanya kan, jika gue harus bayar pajak atas penghasilan 1 M yang belum gue laporkan, maka logikanya gue juga boleh dong mengakui harta gue naik 1 M. Karena gue sudah akui penghasilannya nih. Nah, jadi kalau Anda ada temuan PPH atau PPN, baik itu di SP2DK ataupun pemeriksaan, nah menurut kata Bapak Eka nih ya, menurut kata Bapak Eka, lu harus selesaikan dulu nih. Artinya apa? Lu harus bayar pajaknya. Ya dong? Tapi, konsekuensi dari gua membayar pajak ini, salah satu akibat dari bayar pajak ini adalah melakukan pembentulan SPT, di mana harta lu itu bertambah senilai penghasilan yang lu akui dan lu bayar pajaknya.
Masuk akal dong, guys? Ya kan? Masuk akal ya? Nah, disinilah gue bilang terjadinya double strike. Di mana PPh-nya lu harus bayar. PPN-nya lu harus bayar. Tapi hartanya nggak bisa lu tambah. Kenapa? Karena pembetulan SPT tidak diakui di program PPS. Semoga teman-teman bisa paham maksud gue ya. PPh PPN yang harusnya lu bayar, lu sudah bayar. Oke? Kalau nggak bayar, ya lu diancam akan diperiksa dan sebagainya. Tapi setelah lu bayar, Anda tidak bisa melakukan pembetulan SPT. Karena pembetulan SPT tidak diakui. Gitu ya, ketika lu mau ikut program PPS nanti. Nah, sehingga petugas pajak akan mendapatkan dua kali pajaknya. Gitu loh. Satu kali ketika ada temuan penghasilan, lu bayar tuh PPN PPh-nya. Satu kali lagi ketika nanti lu mengakui adanya harta tambahan di program PPS. Padahal harta ini berhubungan dengan penghasilannya tadi tuh yang sudah dia bayar. Nah, disinilah gue bilang terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, gitu guys. Nah, di sini juga lah gue membantah tadi yang tadi Bapak Eka bilang itu, dia bilang tidak ada tumpang tindih. Justru disinilah terjadinya tumpang tindih, gitu loh Pak. Karena apa? Di satu sisi dia harus bayar pajaknya, di sisi yang lain dia tidak boleh melakukan pembetulan, sehingga ini saling tumpang tindih Pak. Bentrok nih dua argumen ini Pak. Gitu. Seharusnya kan ketika pemeriksaan masih diperbolehkan, seharusnya pembetulan pun diperbolehkan dong. Ini baru namanya fair atau adil gitu ya. Nah, sekarang gue mau bahas lebih spesifik lagi. Pemeriksaan versus pembetulan SPT tahunan. Sudah jelas ya guys bahwa kalau lu sedang diperiksa, tidak boleh ikut PPS. Artinya, lu harus selesaikan pemeriksaannya dahulu. Ini clear ya. Di sisi lain, kalau lu mau ikut program PPS, tidak boleh melakukan pembetulan SPT tahunan. Clear ya? Nah, menurut gua, di sini terdapat ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, guys. Undang-Undang HPP berlaku di tanggal 29 Oktober 2021. Program PPS, ya, sudah ada di dalam Undang-Undang HPP ini. Tapi program PPS berlaku di 1 Januari 2022. 2 bulan kemudian. Sedangkan, gua nih, sudah tidak boleh melakukan pembetulan sejak 29 Oktober. Paham ya guys? Peraturannya sudah berlaku, tapi baru bisa dimulai 1 Januari, tapi gue sudah tidak boleh pembetulan di sini, di awal. Ya. Tapi, pemeriksaan pajak masih boleh nih dilakukan di tengah-tengah tanggal ini. Nggak fair dong. Ya nggak sih guys? Hah? Coba, pernahkah Anda bertanya, kenapa sih pembetulan SPT itu tidak boleh dilakukan? Ya kan? Itu kan cuma kata-kata di pasal di Undang-Undang HPP. Lu kepikiran nggak kenapa sih sampai nggak boleh ada pembetulan? Ada logika di baliknya, guys. Ini nggak sembarangan peraturan dibikin, ya. Ada aturan, ada logikanya, ada argumennya. Alasannya adalah dikhawatirkan dengan melakukan pembetulan, Anda itu bisa aja melakukan tax planning yang aneh-aneh, sehingga sebagian besar harta lu itu sudah lu laporkan di pembetulan SPT dengan pajak yang kecil. Dan lu hanya lapor kecil aja di program PPS. Itu yang ditakutkan, itu yang dikhawatirkan gitu loh. Sehingga aturannya bilang, nggak boleh lu pembetulan SPT. Begitu sudah jelas ada undang-undang ini, lu nggak boleh lagi pembetulan SPT. Gitu. Ya, kalau ada harta yang belum lapor, Anda dipaksa untuk ke PPS. Lapor di PPS dengan tarif yang tinggi. Gitu. Nah, maka kalau mau adil, ya seharusnya pemeriksaan juga tidak boleh dimulai lagi dong. Ya dong? Harusnya pemeriksaan pun di-stop di tanggal 29 Oktober. Yang sedang berjalan ya nggak apa-apa deh lu beresin. Tapi jangan ada pemeriksaan baru lagi. Kenapa? Karena kita wajib pajak sudah tidak boleh melakukan pembetulan. Gitu. Ya. Jadi, hak wajib pajak untuk melakukan pembetulan sudah dikunci. Nggak boleh lagi nih sejak 29 Oktober 2021. Ya. Padahal PPS-nya baru mulai di Januari 2022. Ya dong. Kalau seandainya PPS yang dimulai 29 Oktober, maka di saat itu juga, di hari itu juga, gue akan ikut program PPS supaya gue tidak diperiksa. Tapi, karena program ini baru mulai di 1 Januari, maka ada 2 bulan ini kesempatan untuk gue diperiksa. Ini masalah, guys. Ya? Gitu. Nah, jadi logikanya sederhana sih, guys. Sederhana ya. Jadi, lu diancam diperiksa. Karena apa sih? Nah, itu tuh semata-mata supaya menghambat wajib pajak untuk ikut program PPS. Itu logikanya, guys. Bukan karena temuan ini besar, bermasalah, perlu diperiksa dan sebagainya. No, tujuannya jelas. Tujuannya supaya lu tidak
bisa ikut program PPS segera. Gitu. Supaya lu nggak bisa kabur. Intinya gitulah. Ya, supaya lu nggak bisa menghindari SP2DK ini. Lu harus bayar dulu pajaknya, lu harus beresin dulu, baru deh lu boleh ikut program PPS. Gitu. Ya, terserah lu deh. Nanti kalau nanti lu mau ikut PPS atau enggak, ya terserah lu. Itu nggak peduli. Nggak peduli. Orang pajak mah nggak peduli. Ya, pokoknya sekarang nih, yang satu ini nih, SP2DK yang sudah terbit ini nih, harus lu selesaikan dahulu. Ya, kalau nggak bayar pajak, kita proses pemeriksaannya. Ya, akhirnya apa terjadi? Orang terpaksa harus bayar PPh PPN dahulu nih, supaya dia dikasih kesempatan ikut PPS. Nah, maka kali inilah petugas pajak betul-betul double strike. Nah, sekarang gue mau bahas mengenai PPh PPN versus program PPS. Nah, banyak petugas pajak yang mengedukasi wajib pajak dengan cara yang menyesatkan wajib pajak, guys. AR ngomong gini, PPN PPh itu lu harus bereskan bayar dahulu. Karena apa? Itu tidak termasuk dalam pengampunan di program PPS. Ya, PPS itu hanya ngomongin harta katanya, nggak ngomongin PPh dan PPN. Jadi seolah-olah nih, lu harus bayar dulu, tetap harus dibayar, walaupun lu ikut program PPS. Persepsinya seperti itu. Ya, inilah edukasi yang sangat menyesatkan, guys. Ya, pernah nggak sih lu terima surat SP2DK, lu dikasih tahu oleh AR, oh Pak, SP2DK ini saya terbitkan ya, tapi memang betul nih, kalau Anda ikut program PPS, maka surat yang saya sudah terbitkan ini akan menjadi gugur dengan sendirinya. Pernah nggak ada orang ngomong gitu? Maksudnya petugas pajak ngomong seperti itu, guys? Nggak mungkin, ya kan? Padahal ini adalah faktanya, ini adalah kebenarannya gitu loh, guys. Ini adalah edukasi yang benar gitu. Tapi karena edukasi ini tidak disampaikan kepada wajib pajak, ya orang jadi salah persepsi gitu loh. Semata-mata karena apa? Karena penerimaan pajak. Karena berpihak pada penerimaan pajak. Gitu. Jadi, edukasi yang benar adalah, jika lu ikut program PPS, maka semua perpajakan, termasuk PPN dan PPh, harus diampuni. Sudah diampuni gitu loh. Dan tidak akan diterbitkan SKP apapun lagi. Gitu. Oke. Coba deh, lu tantang balik petugas pajaknya. Oke Pak, kalau Bapak bilang seperti itu, tolong deh beri saya kesempatan ikut PPS, nanti kita lihat Pak. Setelah saya ikut PPS, kalau ternyata pajak PPh PPN di SP2DK ini masih bisa Bapak lagikan kepada saya, maka saya akan bayar. Pasti nggak berani dia, nggak berani. Oke? Pasti dia akan langsung bilang gini, oh nggak bisa gitu. Oke? Lu harus bayar sekarang. Kalau nggak, gua periksa lu besok. Gitu. Persetan tuh PPS, nggak peduli. Ya, apaan tuh? Oke, urusan lu sekarang adalah SP2DK ini. Gimana? Lu mau bayar apa enggak? Lu mau bayar atau mau gue periksa? Gitu, guys. Oke. Kalau memang PPh PPN itu harus dibereskan dahulu, ya udah, undang-undang HPP dong, tolong diganti dong pasalnya, gitu loh. Dibikin satu pasal yang mengatakan bahwa kalau orang ada potensi PPh dan PPN-nya, apalagi sudah terbit SP2DK-nya, maka dia harus bayar dahulu, baru dia boleh ikut program PPS. Kan gampang tuh, beres tuh. Gitu loh. Tapi kan nggak gitu, guys. Nah, justru Undang-Undang HPP dengan jelas menegaskan, kalau lu ikut program PPS, maka lu tidak akan diterbitkan SKP sama sekali. Gitu. Nah, guys, gue punya 2 pertanyaan buat Anda ya. Pertama, dari wajib pajak. Kalau wajib pajak berpikir seperti ini, saya nih mau ikut program PPS, supaya semua PPN PPh saya yang masih ada di SP2DK ini menjadi gugur dan saya selamat dari pemeriksaan. Apakah pemikiran ini boleh atau tidak boleh? Salah atau benar, guys? Jawaban gue adalah, ini pemikiran yang boleh dan benar. Gitu. Kenapa begitu? Karena program PPS adalah program yang dibikin oleh pemerintah. Bukan gue loh yang bikin. Ya. Yang bikin itu adalah pemerintah buat wajib pajak. Gitu loh. Ya, pemerintah tuh bikin untuk kepentingan rakyat. Untuk demi keadilan dan kebaikan bagi rakyat semuanya. Oleh karena itu, kalau gua berpikir untuk memanfaatkan program ini, maka itu hal yang baik dong. Ya kan? Itu hal yang sah, itu hal yang baik, benar, dan boleh. Gitu, guys. Pertanyaan kedua. Bolehkah kalau petugas pajak yang berpikir seperti ini? Bahwa, oh ini wajib pajak ya, kalau gua lepasin sekarang nih, potensi PPh PPN-nya bakalan hilang. Kalau gitu, gua mau cepat-cepat pemeriksaan Minimal gue bisa tahan dia minimal 3-4 bulan ke depan untuk gue gali dulu deh sampai habis nih potensi pajaknya.
ya, gue habisin dulu potensi pajaknya. Setelah udah habis, baru gue lepaskan. Silahkan deh, lo mau ikut program PPS, terserah lo, suka-suka lo aja deh. Boleh nggak petugas pajak berpikir seperti itu? Jawabannya adalah boleh. Tidak ada aturan yang dilanggar, guys. Tapi, menurut gue tidak benar. Kenapa? Menurut gue ini tindakan yang amoral, ya, tidak bermoral. Maksud gue gini, dia tahu bahwa program PPS itu adalah program resmi pemerintah. Dia sadari itu. Wajib pajak punya hak untuk ikut. Dia sadari itu. Wajib pajak boleh menggunakan fasilitas ini, tapi dia dengan kehendaknya sendiri sengaja memblocking, sengaja menghambat kesempatan wajib pajak itu, guys. Oke? Sampai kapan? Sampai keinginan pribadi si petugas pajak ini terpenuhi. Itu loh. Jadi, yang gue permasalahkan bukan aturannya, guys, tapi niatnya. Ya, aturannya nggak ada yang dilanggar. Ya, niatnya buruk untuk wajib pajak. Itu yang gue komplain. Itu, guys. Oke. Jadi menurut analisa gue nih ya, kalau hal ini diteruskan, tidak ada semacam perintah untuk menunda pemeriksaan gitu ya. Terutama bagi SPDODK yang belum diperiksa nih saat ini, nggak ada perintah untuk dihentikan, maka dalam waktu 1 bulan ke depan nih, Desember ini nih, 30 hari nih, sampai akhir Desember nih, akan ada banyak sekali terbit pemeriksaan yang baru atas wajib pajak nih, yang kelas menengah ke bawah, yang ngeyel, yang nggak mau bayar pajak dengan alasan mau ikut program PPS, seperti gue ini. Gitu. Nah, apa yang akan terjadi nanti adalah, tapi ini hanya pendapat pribadi gue ya guys, ya. Ini bukan kajian akademis dan ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya. Oke. Yang akan terjadi adalah 50% akan terjadi korupsi. 50% lagi akan dilanjutkan ke pemeriksaan para SPDODK itu. Oke. Nggak akan ada yang namanya bisa lolos secara gratis. No freelance, ya. Percaya sama gue. Kalau gue jadi orang pajak nih ya, gue nggak akan biarin lu lolos. Nggak akan gue biarkan satu orang lolos, gitu ya. Nggak akan gue biarkan. Ya. Maksudnya, wajib pajak yang ada potensi pajaknya ya, yang ada potensi PPN, PPH, datanya sudah gue pegang, apalagi yang sudah SPDOK sudah terbit gitu ya, nggak akan gue biarkan lolos ya. Semua akan gue ancam. Lu boleh bayar sekarang SPDODK-nya, maka ini beres, atau gue naikkan lu ke pemeriksaan. Kalau lu mau nego, nah ikhlas nggak nih? Kalau ikhlas, ya sudah, ya. Gue kasih lu waktu 1 bulan. Nanti lu ikut ya program PPS ya di Januari ya. Tapi Wanipiro, nah ikhlas nggak nih? Ya, bukan gue minta lo ya, bukan gue minta lo. Kepentingan lu loh, bukan kepentingan gue loh, ya. Jadi ikhlas ya. Oke, selesai, salaman. Selesai. Nah, selebihnya gimana? Yang ngeyel, yang marah-marah, yang pakai argumen segala macam, ya udah nggak peduli deh. Langsung gue kirim ke pemeriksaan, gue kirim ke Kanwil, biar diberesin di Kanwil. Itu yang akan terjadi, guys. Nanti di Kanwil, kira-kira apa yang akan terjadi? Sama, guys. 50%-nya akan pemeriksaan sampai selesai, 50%-nya korupsi. Ya. Ini gue ngomong terang-terangan aja ya, guys ya. Tapi ini tidak ada buktinya ya, guys, ya. Dan setahu gue, sepemahaman gue, ini tidak pernah terjadi di Indonesia. Ya, ini hanya terjadi dalam dunia imajinasi gua di kepala gua saja ya, di negeri Wakanda yang gua kenal itu ya, bukan di Indonesia. Jadi gua berusaha membayangkan kalau diri gua adalah petugas pajak. Coba teman-teman bayangkan ya, kalau lu adalah petugas pajak. Lu pegang data nih, datanya akurat, konkret. SPDODK sudah lu terbitkan, hitungan pajaknya jelas gitu ya, orang ini salah gitu ya. Terus kalau lu lewatin sampai 1 bulan ke depan, orang ini bakalan lolos nih. Surat yang sudah lu bikin ini selesai gugur gitu. Apa yang akan Anda lakukan? Coba lu pikirin. Oke. Kalau gua akan melakukan hal yang persis sama seperti yang dilakukan oleh para KPP dan Kanwil saat ini. Itu guys. Gua akan tanya, lu mau bayar sekarang? Atau lu mau gue periksa aja nih? Kalau lu mau bayar sekarang, gue tunggu 1 minggu lu bayar. Oke? Kalau lu ngeyel, gue naikkan ke pemeriksaan, gue lempar ke pemeriksaan. Ada solusi ketiga, Wanipiro. Ya, coba lu hitung sendiri deh. Ya, kalau lu bayar sekarang nilainya berapa? Kalau bisa diloloskan, terus ikut program PPS, Anda akan bayar berapa? Ya selisihnya itu kan tinggal dibagi aja. Buat gue berapa persen, Wanipiro, gitu loh. Oke.
Bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah sedang diperiksa dan nanti akan betul-betul diperiksa? Ya, kejadian juga sama, guys. Datanya konkret, jelas, perhitungan pajaknya jelas. Sedangkan kalau dia ikut program PPS, maka semua ini menjadi gugur. Ya tinggal dihitung aja toh. Kalau lu bayar full pemeriksaan ini, lu mesti bayar berapa? Kalau lu ikut program PPS, lu mesti bayar berapa? Ya hematnya berapa? Terus pembagian ke gue berapa? Gitu aja sih. Gampang kan? Logikanya sangat sederhana, guys. Ya, sangat simple. Jadi ini anak SMP juga bisa paham. Ini logika yang sangat mudah gitu, guys. Oke. Nah, by the way, gue mau tegaskan sekali lagi ya, guys, bahwa pemeriksaan pajak adalah sepenuhnya kewenangan dari kepala kantor dan kanwil. Ya, itu semata-mata adalah pertimbangan subjektif mereka. Semua aturan dan semua SOP boleh dilanggar, nggak ada masalah. Ya, kalau mereka meyakini nih ada tindakan kejahatan perpajakan, baik itu perdata maupun pidana gitu, yang mana dapat diproses, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah diskresi kepala kantor, guys. Jadi semua SOP itu boleh dilanggar, ya, hanya demi supaya wajib pajak ini dicegah untuk ikut program PPS di awal. Mampus nggak lu? Okay. Semua SOP boleh dilanggar. Pokoknya kalau orang ini masih ada potensi pajaknya, kita cegah dulu deh dia supaya nggak usah ikut dulu program PPS. Kita cegah dulu. Gimana cara mencegahnya? Kita naikkan dia ke pemeriksaan. Ya. Nanti kalau udah naik pemeriksaan, nanti kan wajib pajak jadi takut kan? Jadi makin khawatir kan? Dan dia mulai ngejar-ngejar kita. Nah, supaya nanti kan kalau dia kejar supaya pemeriksaan ini cepat-cepat mau diselesaikan gitu, supaya dia bisa ikut program PPS. Dan kembali lagi pertanyaannya adalah, Wani Piro, gitu, lu mau ngasih gue berapa persen dari potensi pajak lu, gitu loh, supaya gue bisa menunda proses ekspedodika lu ini, atau kalau diperiksa ya supaya gue bisa sumirkan, supaya gue bisa hentikan pemeriksaan ini supaya lu ikut PPS, gitu. Oke, kembali lagi guys, gue disclaimer ya, gue tidak menuduh siapapun ya guys, ini hanya ada dalam imajinasi gue saja. Kalau logika Anda cocok dengan saya, ya bukan berarti itu fakta sesungguhnya, gitu ya guys. Kebetulan aja lu punya pemikiran yang sama seperti gue, tapi bukan berarti itu fakta ya. Oke, teman-teman, gue mengkritik ini adalah semata-mata untuk Anda. Ya, video ini gue bikin untuk rakyat kelas menengah ke bawah, ya, yang mengalami kesulitan bayar pajak, yang sangat berharap pada program PPS, tapi lu dihalang-halangi oleh petugas pajak gitu loh. Lu diancam, diperiksa dan sebagainya gitu. Nah, buat Anda-Anda nih yang marah-marah sama gua ya, karena gua mengkritik pemerintah gitu ya. Gua mau lu tahu bahwa sebagai konsultan pajak yang profesional, gua adalah salah satu yang akan kenyang kalau kritik gua ini tidak didengar oleh pemerintah. Semakin rumit dan semakin ribet birokrasi dan perpajakan di Indonesia, kami inilah para konsultan pajak lah yang akan semakin kaya gitu guys. Ya, jadi gue mendorong untuk birokrasi ini dipermudah, diperbaiki dan perpajakan lebih baik itu semata-mata untuk masyarakat gitu, bukan untuk kepentingan gue pribadi. Kepentingan gue ya semakin banyak job gitu loh. Bukan itu kepentingan gue untuk bikin video ini, tapi semata-mata untuk Anda semua gitu guys. Ya, itu aja guys buat hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.